谁？昨天跑了，被抓回来的。还敢不敢跑啊？说话啊！啊？Kita takutnya. Ambil aku 3. Aku dah berak, babi. Yo, hai, balik lagi di channel rekap film kesayangan kalian, yaitu 81 Recap. Kali ini kita akan menceritakan sebuah film tentang sekelompok orang yang tergiur kerja dengan gaji besar, akan tetapi mereka malah terjebak dalam jaringan judi online dan penipuan digital yang dikendalikan sindikat yang terorganisir. Di balik bisnis haram itu ada ancaman, kekuasaan, dan dunia gelap yang siap menghancurkan siapa saja demi uang. Oke, daripada cincong lagi, langsung saja inilah dia No More Bad tahun 2023. Film berlatar di tahun 2018. Perkenalkan, dia adalah Pang Seng, aktor utama kita. Pang Seng bekerja di sebuah perusahaan IT ternama di Cina. Sedikit background, prestasi anak ini terbilang sangat brilian karena karirnya berangkat hanya dari seorang hacker. Tapi di umur ke-20 aja dia udah berhasil meratas 80.000 rekening bank. Gak heran kalau dia sekarang bekerja di perusahaan IT ternama. Dan kebetulan hari itu adalah hari pengangkatan jabatan. Dengan kapasitasnya, Pan Sen tentu yakin kalau dia akan terpilih. Namun wajah kecewa tergambar jelas di sini. Keahliannya dikalahkan oleh koleganya hanya karena anak dari seorang penjabat penting. Bagaimanapun, Pang Seng tidak ambil pusing karena dia telah mendapatkan tawaran menggiurkan dari perusahaan asal Singapura. Tanpa pikir panjang, Pan Seng pun memutuskan untuk meninggalkan perusahaan itu secara tidak hormat. Singkat cerita, Pan Sen dan beberapa orang lainnya kini bersiap meninggalkan Cina. Mereka dipandu oleh seseorang yang diutus langsung oleh perusahaan. Dia adalah Chai, agen dari perusahaan yang bernama Firefly. Sebelum pesawat take off, Chai sempat menjelaskan rute transit perjalanan mereka. 待会我们到往内要转机，所以到机场我们要待大概10个小时。 Singkat cerita, sampailah mereka di sebuah negara sekitaran Thailand. Transit terakhir sebelum penerbangan ke Singapura. Di sini mereka diberikan waktu 10 jam untuk berjalan-jalan dan bersenang-senang. Berselang beberapa waktu, Pang Seng pun menghubungi sang ibu untuk memberikan kabar terbarunya. Dan di momen bersamaan, rekan-rekannya yang udah jalan duluan dihadapkan dengan situasi yang membingungkan. Mereka dihadang oleh beberapa orang bersenjata. Pang Seng yang mendengar teriakan itu segera menyadari bahwa ada sesuatu yang gak beres. Feeling buruknya ternyata benar. Aksi kejar-kejaran pun terjadi di sini. Meski pada akhirnya singkat cerita, sampailah mereka di sebuah perusahaan yang mereka sebut dengan Firefly. Melihat tempat itu, kita bisa tahu bahwa orang-orang ini adalah kelompok terorganisir dengan senjata lengkap. Dan dari sini juga kita bisa memastikan kalau Pang Seng bukanlah orang pertama yang dijebak di tempat itu. Tempat itu dipimpin oleh seorang pria bernama Lu. Sebelum diberikan job desk, Lu mengajak mereka untuk berkeliling. Disinilah kita menyadari kalau organisasi ini lebih kompleks dari yang terlihat. Bagian menyebar umpan membagikan link biasanya dikerjakan oleh pegawai rendahan yang berada di lantai 1. Gajinya berkisaran 8.000 yuan per bulan. Sedangkan di lantai 2 mereka memiliki tim pengembangan website. Jauh berbeda dengan lantai sebelumnya. Ruangan ini diisi oleh orang-orang intelektual. Masing-masing programmer mendapatkan setidaknya 30.000 yuan per bulan. Dan yang terakhir, ruangan judi online. Ruangan yang dipenuhi oleh wanita-wanita cantik. Ruangan ini adalah tulang punggung perusahaan Firefly karena ini lebih dari sekedar permainan. Setelah selesai berkeliling, mereka diantarkan ke base camp, yang dimana base camp itu adalah tempat yang sama dengan sekolah dasar, sekolah yang masih aktif. Dari sini kita bisa berasumsi kalau perusahaan ini memiliki backing yang gak main-main levelnya.
Singkat cerita, sampailah pada keesokan harinya, di pagi itu mereka semua telah mengenakan seragam Firefly, yang artinya mereka sudah harus bekerja. Pang Seng yang diberi tugas untuk mencuri data dari sebuah website, dia gak mau menjawab permintaan ini. Namun kali ini gak ada lagi tempat untuk egonya. Orang-orang itu menyiksanya hingga telinganya robek. Kalau kita lihat dari ekspresi orang-orang di sana, hal semacam ini sepertinya udah biasa terjadi. Mau gak mau, Pang Seng terpaksa mengikuti perintah. Namun programmer muda ini tampaknya belum menyerah cuy. Karena di tengah kehentikannya, dia diam-diam menuliskan rencana pelariannya. Dan entah apa rencananya, dia benar-benar mencoba kabur melalui ventilasi toilet. Alih-alih berhasil, Pang Seng tampaknya memulai masalah baru. Aktivitas ini juga dipergoki oleh seorang wanita yang tengah berada di dalam toilet itu. Wanita cantik itu bernama Ana. Terjadi sedikit obrolan di sini. Perjalanan Ana sampai ke tempat itu cukup berbeda dengan Pang Seng. Disinilah kita dibawa mundur beberapa waktu lalu. Ana berasal dari dunia supermodel, namun di hari itu Ana dituduh melakukan pelanggaran dengan diam-diam menjadi model untuk perusahaan lain. Oleh karena itu bosnya memutus kontrak secara sepihak. Tampaknya Ana telah dijebak di momen ini. Karena gak berselang lama dari masalah itu, seorang kolega datang dan menawarkan pekerjaan untuknya. Singkat cerita, Ana dibawa datang menemui Chai. Dia adalah orang yang sama dengan orang yang menculik Pang Seng. Job desk-nya dijelaskan dengan simpel. Ana hanya perlu bermain kartu ditambah sedikit obrolan. Tapi dengan bayaran yang sangat tinggi. Gak ada tekanan dan ancaman di sini. Karena mereka tahu Ana baru saja dipecat secara sepihak, ditambah dia gak mendapat bayaran dari kontrak terakhirnya. Tentu Ana akan sangat membutuhkan pekerjaan ini. Singkat cerita, mereka berhasil menjebak Ana. Gak berselang lama, Ana pun dijemput. Gak ada kejanggalan sejauh ini. Sebelum akhirnya mobil berhenti secara tiba-tiba. Mereka semua diminta untuk berjalan menelusuri hutan karena mereka harus masuk ke negara itu secara ilegal. Bagaimanapun, Chai telah menahan visa mereka, yang artinya wanita-wanita ini gak punya pilihan lain. Menggunakan bus yang sama, wanita-wanita cantik ini diantarkan menghadap Lu. Paspor dan visa mereka ditahan hingga mereka mencapai target, dan target yang diperlukan adalah... Kita pun kembali ke timeline saat ini. Dari cerita ini jelas mereka telah dijebak. Sialnya obrolan ini terputus karena Chai mendapati keberadaan mereka. Dan kita pun dibawa jauh ke dunia luar, Xinjiang, sebuah provinsi di negara Cina. Para anak muda yang tengah kita lihat ini adalah sekelompok mahasiswa akhir yang memiliki pekerjaan sampingan sebagai pembuat subtitle film. Tapi entah ada angin apa di malam itu, ajakan kerjasama judul masuk ke email mereka. Sebagai mahasiswa akhir tentu ini sangat menggiurkan. Sialnya seorang dari mereka ini melihat lebih dari sekedar tawaran iklan. Dia bernama Tian. Terpesona melihat Ana, Tian diam-diam mendownload aplikasi dan mulai bermain. Ana membuat dinamika permainan sangat realistis yang akhirnya membuat si penjudi seakan ahli dalam hal ini. Namun sesuai rules bandar, penjudi akan selalu dibuat menang di awal. Ya, Tian mendapatkan kemenangan itu. Setelah beberapa hari bermain, Tian muncul sebagai ahli judi online. Menurut teorinya, dia hanya perlu melipat gandakan taruhan di setiap permainan. Sekalinya menang, udah balik modal. Toh kemungkinan untuk kalah berkali-kali sangat kecil kan? Begitu pemikiran si Tian. Dan langsung pada malam harinya, Tian all-in semua uang yang dia miliki. Namun kali ini peruntungan bukan lagi miliknya. Tim analisa yang menyadari keuangan Tian gak tinggal diam. Pinjaman online segera ditawarkan. Ini diikuti oleh pesan personal yang dikirimkan Ana langsung kepadanya. Seakan-akan Ana berniat memberinya bocoran untuk bisa menang di permainan berikutnya. Melalui sebuah pesan, Ana memberikan bocoran angka kepadanya. Tian yang udah kepalang penasaran gak bisa menolak tawaran ini.
Bahkan handphone yang lowbat pun gak menjadi halangan. Di keramaian perpustakaan itu, dia nekat mencari siapapun yang memiliki power bank. Bagaimanapun, Tian berhasil memasang taruhan dan benar, dia kembali dimenangkan dalam tembakan angka itu. Kemenangan terakhir ini kembali membawa Tian keluar trek. Kali ini intensitasnya lebih hebat lagi. Tanpa mengenal tempat dan waktu, Pang Sheng yang memantaunya setiap waktu diam-diam mencoba mengirimkan kode pertolongan. Tapi sialnya Tian gak memahami kode itu. Singkat cerita, 1 bulan pun berlalu. Tian kini gak lagi bisa menyembunyikan dosa-dosanya karena debt collector mendatangi rumah orang tuanya. Betapa kagetnya mereka mengetahui hutang anaknya telah mencapai 1 juta yuan. Yang lebih mengejutkan, semua ini terjadi hanya dalam waktu 1 bulan. Di level ini Tian perlahan kehilangan kehidupannya. Hubungan dengan keluarga hancur, begitupun dengan percintaannya. Tapi sialnya anak ini belum menyerah. Kali ini lebih ekstrim, dia menggadaikan mobil Ford Mustang-nya. Di sebuah bar di malam itu, Tian didatangi oleh kekasihnya. Dia bernama Song Yu. Kekhawatiran kekasihnya dimanfaatkan Tian untuk sebuah permintaan. Dan permintaannya adalah dia meminta kekasihnya untuk memasangkan taruhan untuknya. Di situasi gak berdaya sekalipun, anak ini masih punya ambisi untuk berjudi. Namun ternyata keberuntungan berpihak. Tian memenangkan seluruh tembakan skor yang dia pasang. Sayangnya kesenangan ini gak berlangsung lama guys, karena Song Yu membatalkan taruhan itu. Jelas dia nggak ingin kekasihnya kalah lebih banyak lagi. Fakta ini seakan memukul Tian dengan sangat dalam. Mimpinya untuk memperbaiki situasi kini telah pudar. Yang tidak dia ketahui, seandainya pun taruhan nggak dibatalkan, Firefly nggak akan memberikan kemenangan itu. Gak lama setelah itu, Song Yu memberanikan diri untuk melapor pada kepolisian. Dia menjelaskan setiap detail dan urgensi kasus ini. Kebetulan dia berbicara dengan orang yang tepat. Menurut kepala divisi anti penipuan itu, Tian positif menjadi korban penipuan. Begitu aplikasi judul terinstal, ponsel Tian seketika berada dalam pengawasan mereka. Dari sini mereka akan mempelajari kebiasaan dan keuangan korban. Dan dengan itu, mereka dapat mengatur skema menang kalah bergantian. Bisa dikatakan mereka nggak takut korbannya menang, yang mereka takutkan adalah korbannya berhenti bermain. 天哪，你好多天没有吃过东西了。 Kembali ke Tian, perubahan Tian benar-benar brutal di sini. Kali ini dia bahkan berani membentak dan mengancam ibunya. Ancaman itu berhasil. Tian mendapatkan kembali ponselnya, tapi nggak hanya ponsel yang dia ambil, karena di berangkas itu juga sertifikatnya diembat. Aktifnya ponsel itu segera menghebohkan ruang IT Firefly karena respon pertama yang dilakukan Tian adalah menghubungi Ana. Tian kembali meminta info terbaru. Disinilah dia kembali dipermainkan. Kesakawan Tian dimanfaatkan sebagai umpan tarik dan itu berhasil karena kini Tian gak hanya ingin menjadi pemain, melainkan ingin menjadi bagian investor tim Firefly. Dan nominal yang dia investasikan adalah sebesar 8 juta yuan. Sesuai perintah bosnya, Ana meminta Tian untuk mengirim uang itu ke dalam bentuk sebuah akun kripto semacam Bitcoin. Dan kini dalam hitungan hari aset kripto mereka meningkat sebesar 2%. Dan sesuai kesepakatan, Ana harus segera mencairkan aset itu. Pencairan aset dengan jumlah fantastis ini segera terlacak oleh kepolisian. Masalahnya, transaksi ini diterima oleh perusahaan gadai luar negeri. Sebagai kepala divisi, Zhao menghubungi rekannya yang berada di negara itu. Tapi saat dia meminta mereka membekukan transaksi itu, panggilan seketika terputus. Di waktu bersamaan, uang kemenangan Tian telah dipecah ke dalam ratusan rekening berbeda. Dan dalam waktu 10 menit, uang itu akan menjadi cash. Di momen ini, kehentikan benar-benar nyata. Tapi di tengah kepanikan situasi, komunikasi Tian dan Ana masih berlangsung baik. Berlangsung baik sebelum akhirnya... 怎么了？安娜把我来，
Ana menghilang sebelum Tian mendapatkan bagiannya. Inilah realita, air mata, penyesalan gak merubah apapun. Gak lama setelah itu, Song Yu dan kedua orang tua Tian menemukan keberadaan Tian. Rasa bersalah yang hebat membuat Tian bahkan gak sanggup lagi menemui mereka, dan inilah jalan yang dia pilih. Tian memilih untuk mengakhiri hidupnya dan meninggalkan jutaan masalah. Kehancuran anak ini adalah kemenangan besar untuk Firefly. Pesta besar-besaran dilakukan sebagai perayaan pencapaian ini, dan tentu mereka nggak peduli dengan korbannya. Di hari berikutnya, Ana dan Pang Seng dipanggil maju dan diberikan penghargaan sebagai kontributor terbesar. Penghasilan Firefly berhasil mencapai 60 juta dolar di tahun ini. Dengan ini, Lu secara nggak langsung menjadikan mereka berdua sebagai anak emasnya. Bahkan Lu berniat mengangkat Pang Seng sebagai rekan, bukan lagi karyawan. Bagaimanapun Lu harus menepati janjinya. Ana telah mencapai target. Dia berhak mendapatkan kembali pasportnya. Seharusnya, tapi realitanya pilihan itu nggak pernah ada. Alih-alih dibebaskan, Ana diberikan dua pilihan, antara menikah dengannya atau menghasilkan 20 juta dolar lebih banyak. Kedatangan Pang Seng di momen ini secara nggak langsung menyelamatkan Ana dari pelecehan. Tujuan kedatangannya adalah untuk menerima tawaran kerjasama tempo hari. Dia datang dengan inovasi terbarukan, lebih aman, efektif, dan efisien. Dengan format ini, Lu gak lagi butuh para pekerja lantai 1 karena sistem akan melakukan pekerjaan mereka secara otomatis. Secara gak langsung, Pang Seng juga berhasil membebaskan puluhan karyawan. Meskipun telah berstatus sebagai rekan, bukan berarti Pang Seng kehilangan motivasinya untuk bebas. Kali ini dia merencanakan sesuatu yang lebih besar. Menggunakan selembar uang kertas, Pang Seng menulis sebuah kode bantuan berupa nomor dan koordinasi lokasinya. Dia menitipkan uang itu pada seorang teman yang akan segera dibebaskan. Ini titik terang yang paling rasional. Tapi ternyata tanpa sepengetahuan siapapun, orang-orang ini gak benar-benar dibebaskan, melainkan mereka akan dijual kembali. Di momen ini, Pang Seng seketika mengubur semua harapan, karena benar saja Chai segera mendapatkan uang itu. Di malam harinya, semua orang dikumpulkan. Gak ingin mengorbankan lebih banyak orang lagi, Pang Seng dan Ana serentak maju mengakui kalau semua adalah rencana mereka. Mereka harus membayar mahal untuk ini. Pang Seng mengalami patah tulang pada kakinya, sedangkan Ana ditusuk jarum pada bagian pinggir kukunya. Berselang beberapa jam dalam perjalanan menuju mes, Ana merencanakan pelarian dengan melompat dari bus. Untungnya Ana berhasil melakukannya. Sesampainya di kantor polisi, Ana menjelaskan situasinya, namun saat melihat gantungan kunci polisi itu, Ana segera menyadari bahwa polisi ini adalah bagian dari mereka. Alhasil Ana kembali tertangkap. Atas pengkhianatan ini, Lu memutuskan untuk mengeksekusi Ana. Dia diikat dan dimasukkan ke dalam karung, dan di pelabuhan inilah akan menjadi akhir dari perjalanan Ana. Tapi ternyata Chai diam-diam memasang tali pada karung itu. Dia mengeksekusi Ana hanya untuk kebutuhan video. Kita tahu sejak awal Chai memang terlalu menyukai Ana. Dia mengembalikan paspor berikut dengan kapal yang udah dia siapkan untuk mengantar Ana keluar dari negara itu. Sementara itu, kepolisian mulai menemukan titik terang. Semua berawal dari terungkapnya identitas Ana. Dengan informasi ini, tim investigasi berhasil meringkus jaringan Firefly yang berada di kota. Selain itu, Zhao juga berhasil membaca kode pertolongan yang pernah dikirimkan Pang Seng kepada Tian.
Petunjuk besar kini berada di depan mata. Di keesokan harinya Ana berhasil sampai ke rumah, tapi polisi telah menunggunya. Ana yang trauma sempat mencoba melarikan diri. Untungnya polisi itu bukanlah bagian dari Firefly. Bagaimanapun demi keamanannya, Ana menolak memberikan kesaksian apapun. Disinilah Ana dibawa pada sebuah seminar tentang korban judi online. Motivasi mereka semua sama, ingin memperbaiki ekonomi dan ingin kekayaan yang instan. Tapi yang mereka dapat adalah kesengsaraan, perceraian, dan kehancuran rumah tangga. Semua cerita terdengar mirip satu sama lain hingga sampailah saat Song Yu maju menceritakan kekasihnya Tian, seorang mahasiswa terpelajar dengan masa depan cerah yang kini terbaring koma di rumah sakit. Kondisi medis gak lagi memungkinkan Tian untuk bangun dari tempat tidur untuk selama-lamanya. 你们才认识2-3个月，我认识他4年了。我不认识他，他叫顾天之，我提过分手。 Bekerja sama dengan Ana, kepolisian segera membentuk tim penyergapan. Aktivitas ini dilakukan dengan sangat rahasia dan untuk memastikan kelancaran rencana, mereka bekerja sama dengan imigrasi tanpa melibatkan kepolisian lokal. Ladies and gentlemen, our plan will be like initially. Please confirm that you signals are secure deposit. Singkat cerita, sampailah mereka di salah satu kota di provinsi Jiangsu, Cina. Dengan bantuan puluhan orang militer bersenjata, Zhao memulai penggerebekan di sebuah mes. Mereka menangkap puluhan anak buah Lu yang berasal dari berbagai negara. Sialnya, kerahasiaan operasi ini bocor melalui mata-mata yang ada di kepolisian. Dan saat mereka sampai di markas besar Firefly, gedung telah dikosongkan. Bisa dikatakan mereka kehilangan jejak di sini. Di momen ini Zhao telah kehilangan optimisnya. Mereka gak mungkin mencari ke seluruh sudut negeri, sedangkan mereka memiliki waktu yang sangat terbatas. Singkat cerita, satu langkah sebelum kepulangan, seorang ahli binar mendatangi mereka. Pria itu mengaku berhasil membacakan kode dari foto yang pernah dikirimkan Pang Seng. Sederhananya, Pang Seng menggunakan gestur jari untuk memberitahu koordinasinya. Perlu diketahui, area itu adalah daerah kekuasaan Mr. Chong, seorang mafia yang memiliki koneksi langsung dengan presiden. Walaupun tempat itu dilengkapi dengan keamanan sidik jari, tapi Zhao gak kehabisan ide. Malam itu juga Ana diterbangkan langsung menuju Jiangsu. Koordinasi yang disampaikan Pang Seng berada di sebuah sekolah dasar. Menyerang secara langsung akan membuat anak-anak menjadi tawanan. Disinilah strateginya mereka bekerja sama dengan sebuah restoran catering langganan Firefly. Dengan ini mereka bisa berkomunikasi dengan menyelipkan instruksi di makanan milik Pang Seng. Ide yang cukup sederhana di sini. Pang Seng diminta untuk men-trigger sensor kebakaran. Dengan itu, anak-anak akan keluar tanpa kecurigaan dan pemadam akan datang. Disinilah mereka akan melakukan eksekusi. Sialnya, Lu segera memantau ruang CCTV dan melihat kedatangan Ana. Disinilah Lu mengetahui bahwa dia telah dijebak. Chai yang udah kepalang basah akhirnya memilih jalan terakhir, yaitu rencana pembunuhan ini gagal. Uniknya di situasi genting itu, Lu masih mampu memanipulasi tangan kanannya itu. Dia memaafkannya, tapi dengan syarat Chai harus pergi ke ruang depan dan menghancurkan semua rekaman. Ini bertujuan untuk menghapus jejak bos besar mereka, yaitu Mr. Chong. Ya, disinilah kita menyadari Lu ternyata hanyalah kaki tangan dari seorang mafia besar instansi pemerintah. Kayak di mana ya ini? Di momen ini Lu menyadari telah terkepung. Satu hal terakhir yang dilakukan adalah mendatangi Pang Seng.
Tapi Pang Seng yang gak bisa dimanipulasi, di hadapan puluhan polisi Pang Seng memaksa Lu untuk menyerahkan handphonenya. Di sanalah data induk seluruh kejahatan orang-orang yang terlibat di Firefly, dan data ini hanya bisa dibuka oleh Pang Seng karena dialah pembuat sistemnya. Sialnya Chai berhasil menembak dan menghancurkan handphone itu meski harus mengorbankan nyawanya. Bagaimanapun polisi berhasil membekuk mereka semua. Ketegangan berubah menjadi suasana haru saat Ana melihat Pang Seng yang masih bernyawa. Meski gak bisa saling berjabat tangan, setidaknya tatapan dan senyuman mewakilkan kebahagiaan atas perjuangan mereka. Dari penangkapan ini, Lu pun dijatuhkan hukuman mati. Ana mendapatkan keringanan dengan hukuman percobaan 2 tahun penjara. Sedangkan Pang Seng dibebaskan karena terbukti tidak bersalah karena dijebak dan bekerja di bawah ancaman. Singkat cerita, kini tahun-tahun pun berlalu. Pang Seng kini bekerja sebagai penasihat IT di kepolisian. Dan sampai hari ini Pang Seng gak pernah lupa tanpa bantuan Ana, dia gak mungkin berdiri di sana. Dan tanpa diketahui siapapun, seminar ini dihadiri oleh mata-mata Firefly. Bahkan orang itu masih menggunakan gantungan kuncinya, yang dimana berarti Firefly masih hidup. Dan film pun tamat. Alur film kali ini memang agak berbeda dari yang biasanya. Bagaimana? Apakah kalian suka dengan film-film seperti ini? Kalau suka, kalian jangan lupa like, komen, share, dan subrek-nya. Sampai jumpa di lain hari, dan ciao.